Bagaimana jika harapan untuk menemukan seseorang yang telah hilang justru berakhir malapetaka? Meski sudah berusaha sekuat tenaga, mereka terhubung dengan doa-doa yang saling bertabrakan. Akhirnya, dewa terjahat dan terkuatlah yang menang. Antikalpa merupakan film asal Taiwan yang diarahkan oleh Wen Hanxi. Ia sebelumnya telah menyutradarai film Black and White 2019 dan Reaper 2014. Naskah ditulis oleh Jing Ling, penulis The Twins Code. Berkisah tentang Yufen yang sangat ingin menemukan bibinya yang hilang. Karena putus asa, ia kemudian dibantu oleh Ahda yang berasal dari keluarga pengelola kuil ortodoks terkenal. Mengingat usaha kerasnya demi menemukan sang bibi, Ahdai kemudian setuju untuk berpartisipasi dalam ritual khusus. Selain Ahdai, ternyata beberapa teman klub karate juga ingin mengikuti ritual. Alasan utamanya, karena mau meminta doa kepada para dewa agar mengabulkan keinginan mereka. Namun, Yufen dan teman-teman malah diperdaya untuk berdoa kepada kekuatan jahat. Saat mereka mati satu demi satu, Ahdai mencoba menggunakan bakatnya untuk mengusir kejahatan guna menyelamatkan teman-temannya. Pada akhirnya, dia menghadapi Yufen yang sepenuhnya dirasuki setan dan harus melawannya untuk melepaskan kekuatan jahat selamanya. Apakah Ahdai mampu menyelamatkan Yufen kembali ke kehidupan semulanya? Antikalpa sebenarnya cukup menjanjikan dari segi premis cerita. Namun entah kenapa, film ini sangat memperlihatkan unsur romantis hingga mengganggu kisah seramnya. Berawal dengan cepat, Yufen dikenalkan sebagai teman Ahda yang sedang menanti bulan hantu untuk melakukan ritual. Sebelumnya, ia sendiri sudah pernah mengadakan ritual demi mencari bibi yang hilang. Namun, itu tidak membuahkan hasil dan hanya mencelakakan Ahdai. Karena perasaan cinta remaja yang menggebu, Ahdai tidak pernah menghiraukan kata orang tuanya. Unsur api dan air bukan penghalang, kejadian tragis tidak bisa memisahkan mereka, Ahdai harus membantu Yufen demi memenangkan hatinya. Namun, Yufen tidak bisa sabar lagi. Ia akhirnya menjalani ritual tanpa adanya Ahdai yang lebih paham tentang dewa-dewi. Oleh karena kecerobohan ini, mereka melakukan ritual dan menyembah dewi yang salah. Ahdai pun harus menyelamatkan Yufen. Kejadian aneh semakin lama mulai bermunculan. Mulai dari bibi Yufen yang benar-benar kembali hingga kematian teman-teman yang melakukan ritual satu persatu. Ketegangan mulai dirasakan penonton, hingga adegan romantis Yufen dan Ahdai muncul. Secara garis besar, film Antikalpa sebenarnya masih bisa menghibur penonton jika kesan horor lebih dikuatkan. Jalan cerita yang klise dan kacau ini terjalin dengan ketidakpahaman penonton tentang asal-usul atau pengetahuan ritual tersebut. Mengapa seseorang bisa mendapatkan lengan terkutuk? Apa itu sebenarnya bulan hantu? Dan siapa dewi yang seharusnya mereka sembah? Sebagai penonton yang tidak paham tentang sejarah budaya religius Taiwan, maka Antikalpa menjadi tidak bermakna. Salah satu yang benar-benar mengganggu adalah ketika karakter utama film ini sedikit unik dibandingkan manusia lainnya, tapi asal mula keunikan itu sama sekali tak pernah dibahas atau diberitahukan kepada penonton. Ada pula kejadian di masa lampau yang berulang kali disebut, tapi tak pernah ditampilkan secara utuh. Semua hanya potongan-potongan dari ingatan atau mimpi buruk si karakter. Dalam film ini, ada banyak adegan sadis yang terlalu dilebih-lebihkan. Penggunaan benda tajam atau kekerasan seperti tidak berdasar tanpa alasan jelas. Antikalpa hanya menjadi cerita dengan adegan berdarah, di mana tidak ada kesan-kesan istimewa. Premis yang menarik ternyata tidak bisa menyelamatkan film Antikalpa untuk menjadi hiburan para penonton. Jalan cerita yang berantakan masih harus dihancurkan oleh kisah romantis klise yang mengganggu sepanjang film. Setelah suasana seram dibangun dengan baik, maka akan ada iringan nada cinta yang mengisyaratkan bahwa dua pemeran utama kita tidak terpisahkan oleh apapun. Bahkan tidak oleh kedua orang tua. Lokakarya Distribusi Taiwan telah memperkenalkan pembeli Ken untuk film horor Antikalpa karya Philip Shi. Antikalpa adalah horor supernatural Taiwan yang berpusat pada sekelompok siswa sekolah menengah yang terpikat untuk melakukan ritual misterius dengan setan. Diadaptasi dari novel laris karya Ling Jing, film ini diperkuat Huang Guanxi dari serial TV Detention, Regina Lei, yang mengejutkan di The Sadness, dan Seng Wanting, yang tenar dari Gatao, The Last Stray.
Ini menandai kembalinya pembuat film Taiwan, Philip Shi, yang telah menghabiskan dekade terakhir mengerjakan film-film as, memproduksi film fiksi ilmiah Lionsgate, Battle for Skiar, dan menyutradarai film thriller horor. Reaper, untuk iklan film grup yang berbasis di Los Angeles. Workshop Distribusi juga memanfaatkan Ken untuk meluncurkan kembali drama One More Chance yang dibintangi Chow Yun-fat, dari sutradara Hong Kong Anthony Poon. Film tersebut sebelumnya berjudul Jadilah Air, Sahabatku saat diluncurkan pada tahun 2019, namun sempat terhenti karena wabah COVID-19. Penjualan kini dilanjutkan karena peluncurannya direncanakan pada akhir tahun ini di Tiongkok. Chow berperan sebagai penjudi patologis yang mulai membangun kembali hidupnya setelah mengetahui bahwa ia memiliki seorang putra autis. Pemerannya juga termasuk Anita Yuen, Alex Fong dan mendiang Liu Ka-ichi. Film ini ditulis oleh Felix Chong dan diproduksi oleh Ronald Wong. Yang keduanya sebelumnya mengerjakan film thriller kriminal Project Gutenberg karya Chow tahun 2018, yang juga masuk dalam daftar Ken Workshop Distribusi adalah drama romantis Mama Boy dari sutradara Arvin Chen, Au Revoir Taipei, dibintangi Ke Aiko, Till We Meet Again, dan Vivian Hsu, Little Big Women, yang akan membuka festival film Taipei pada bulan Juni sebelum rilis pada bulan Agustus. Film tersebut ditayangkan perdana di Festival Film Timur Jauh Udine.